Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Pada hari ini berhubung karena masih liburan karena hari raya, maka kita mau jalan-jalan. Nah, berhubung karena sesuai dengan aturan pemerintah, kita tidak boleh liburan keluar kota karena ada penyekatan-penyekatan, sehingga nanti kita juga ikut membantu pemerintah di dalam membatasi penularan COVID-19. Maka karena kita nggak bisa keluar kota, kita memutuskan untuk hanya liburan di dalam kota. Nah, pada saat ini khususnya di kota Surabaya ada satu destinasi wisata bagi Anda yang mungkin ada di Surabaya, yaitu Monumen Kapal Selam. Ya, di mana beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa ada satu kapal selam dari bangsa kita ini yang mengalami musibah. Maka untuk itu kami juga mengucapkan turut berbelasungkawa. Harapan dan doa kami semoga keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan. Nah, pada saat ini kita akan masuk. Nanti silakan ikuti kami, di mana nanti kita akan masuk di Monumen Kapal Selam ini. Kira-kira di dalamnya apa aja yang ada di sana, bagaimana masuknya, tiketnya berapa, dulu ceritanya kapal selam itu seperti apa, nanti kita akan ikut bersama-sama. Mari ikut bersama kami. Kita mau beli tiket dulu ya. Tiket masuknya hanya 15.000 per orang ya. Mungkin bisa lebih dekat ya. Jadi sebelum masuk kita harus beli tiket dulu, dimana satu orang 15.000 ya. Ini tiketnya seperti ini. Nah, oke, mari, karena kita sudah beli tiket, sekarang kita diperbolehkan untuk masuk. Dan di sini termasuk aman karena kita juga disarankan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita diukur suhu tubuh, juga disemprot ya supaya bersih ya. Mari, ini keluarga saya, ada Carol ya. Masuk Carol. Ada istri saya juga ya, tempat liburan spesial buat keluarga ya, itu ada Novi dan kameramen kita Karma. Mari ikuti kami. Nah, inilah kapal selam Pasopati 410. Wih, panjang sekali kapal selamnya. Inilah suasana Monumen Kapal Selam Pasopati 410 yang ada di Surabaya ya. Dan habis dari tempat ini di sebelahnya juga ada mall ya, jadi bisa buat jalan-jalan, mau makan, mau belanja. Di sebelah sana ada mall. Tempatnya begitu asri sekali karena banyak pohon-pohon hijau ya. Mari kameramen kita. Di sini juga tidak usah khawatir, di mana di sini juga ada jajan-jajan, ada minuman ya. Jadi kalau haus, ingin jajan, silakan. Nah, kita mau ke sana dulu supaya kita bisa lihat sejarah daripada kapal selam ini seperti apa. Nah, mari. Di sini ada sebuah prasasti, di mana di sini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Monumen Kapal Selam ini diresmikan pada tanggal 27 Juni 1998 oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang pada waktu itu Laksamana TNI Arif Kus Haryadi. Nah, ini berarti diresmikan keberadaan Monumen Kapal Selam ini sejak tahun 98. Ya, nanti kita bisa lihat dari dekat
Ya, inilah dia kapal selam dari ujung ke ujung. Ya, bisa kameramen bisa mengarahkan ke sana. Nah, inilah pendamping kita ini. Ya, nah mestinya bagi Anda yang mungkin ingin mencari tempat-tempat wisata di Surabaya maupun di Jawa Timur, ini sebenarnya ada tour guide-nya ya. Ya, ini ya Saudari Novi, di mana ini spesialis ngurusi pariwisata. Nah, bagi Anda yang mungkin bingung ingin kemana di Surabaya, liburan kemana di Surabaya, nanti silakan menghubungi Saudari Novi, akan menjadi tour guide bagi mungkin sekolah atau mungkin komunitas, rombongan ingin didampingi, ingin dibimbing, ya didampingi dalam liburan di tempat-tempat wisata. Silakan menghubungi Saudari Novi melalui komen YouTube di bawah ini. Mari ikuti kami. Kita akan lihat dulu dari luar ujung ke ujung seperti apa. Ini kita lihat dulu data-data KRI Pasopati, di mana KRI Pasopati 410 ini tahun pembuatannya 1952, di mana yang membuatnya dari negara asal Rusia. Jauh sekali ya. Jenisnya SS tipe Whiskey Class ya. Dinas di TNI AL 15 Desember 1962. Lama sekali ya. Panjangnya keseluruhan 76 meter. Jadi dari ujung ke ujung ya, kapal selam ini panjangnya 76 meter. Lebarnya 6,30 meter. Ya, lebar sekali ya. Dan panjang badan tekan 58 meter ya. Dan masih ada spesifikasinya sampai di bawah, ini banyak sekali ya. Nah, sekarang kita mau masuk dulu. Iya, kita mau masuk dari depan kapal selam. Mari. Iya, mungkin yang cewek-cewek dulu. Silakan. Supaya kameramen kita juga nggak kepanasan. Inilah masuknya di kapal selam Pasopati. Tentunya kita naik di sini bukan karena kita ingin menyelam di laut Indonesia. Oh, jam 11 ya. Oh iya, terima kasih banyak. Kita dari sini sih, dari depan. Selamat datang, Mbak. Nah, ini mbak-mbaknya menyapa kita, melayani kita dengan baik, dengan ramah. Jadi, mari berkunjung, berlibur ke Monumen Kapal Selam Surabaya. Inilah dia. Kalau kemarin di berita-berita ada torpedo. Nah, inilah dia ruang torpedo haluan. Wah, ini gede sekali lubangnya. Bisa gitu. Ini torpedo. Masuk. Oke. Wah, rantainya gede-gede gitu. Meskipun di sini mungkin ruangannya kecil, tapi kita nggak kepanasan karena sekarang ini tempat wisata dimodifikasi dengan dipasang AC. Mbak, dulu waktu kapal selam ini apakah ada AC seperti ini? Ah, ini dulu nggak ada. Dulu nggak ada AC-nya. Ini apa ini? Apa Torpedo. Ini? Oh ini torpedonya. Ayo ke rumah. Ini torpedo kapal selam. Nah, ini yang di bawah ini torpedonya. Biasanya kalau nanti diluncurkan itu. Nah, ini tempat tidur ya kalau tidak salah ini. Jadi tempat tidur para prajurit. Kasihan ya. Ya, makanya kita harus menghargai
para prajurit-prajurit kita yang berjuang untuk bangsa dan negara kita. Lihat tempat tidurnya nih, ya sangat terbatas sekali. Ya. Inilah isi kapal selam. Bagi yang mungkin belum tahu, ya minimal kami ini udah lihat. Inilah dia isi kapal selam. Nah, inilah pejabat-pejabat Komandan KRI Pasopati 4110. Wah, ini dari tahun 62 sampai dengan tahun 89 ini. Jadi komandan-komandannya langsung jalan. Inilah para pejabat-pejabat. Nah, oke. Kita masuk lagi ke ruang sebelah. Ikuti terus. Jadi bagi Anda yang mungkin belum tahu isi kapal selam itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Nah, ini ada juga ruang tidur ya, kalau nggak salah ini ruang komandan. Sempit sekali ya, kecil sekali ya. Mungkin bisa di sini kan. Itu ruang komandannya itu. Oke. Ini ruang apa itu? Nggak ada keterangannya. Radio pemancar. Oh, radio pemancar ya. Nah, ini untuk masuk ke ruang sebelah, kita perlu hati-hati. Wah, ini perjuangan para prajurit kita luar biasa, karena kita harus melewati lubang kecil ini, lorong kecil ini. Harus hati-hati. Ini perjuangan para prajurit kita ini luar biasa ya. Nah, ini mesin-mesinnya ini ya. Luar biasa sekali ya. Ini kapal selam buatan Rusia ini. Ditujukan kepada seluruh pengunjung menuju kapal selam yang belum menyaksikan pemutaran film, dimohon menuju ke gedung Videorama yang letaknya di belakang kapal. Pintunya menghadap ke sumber. Ini ada informasi. Nanti di sini juga ada buat pemutaran videorama. Ke gedung Videorama. Letaknya di belakang kapal selam. Wah, ini buat ngeker biasanya ini. Pukul 10.30 Oh iya, ini buat ngeker. akan dimulai. Untuk melihat situasi di atas atau di luar kira-kira seperti apa. Nah, ini pengunjungnya ini. Ini mesin-mesinnya. Mari masuk. Biasa ya. Makanya kita itu patut menghargai para prajurit khususnya yang ada di kapal selam itu. Perjuangan mereka luar biasa. Lihat ruangannya itu sempit. Ya, ini adalah mesin-mesinnya. Nah, ini kita mau masuk lagi ke ruang sebelah. Kita harus melewati lorong lagi. Lorong kecil. Wih, aduh. Ini mesin-mesinnya. Ini lagi ruang 4 ini ditulis. Ini buat tempat istirahat, tempat tidur para awak kapal selam, awak kabin. Ini kasihan ya, tempatnya kecil, ya, nggak terlalu lebar, hanya buat satu orang aja. Ini ruang apa ini? ABK kayaknya. Ruang makan. Ruang makan ya. Ini ternyata mungkin ini dapurnya kali ya. Dapurnya itu apa ini? Iya, itu dapur. Ada wastafel. Kita kesini lagi melewati pintu yang lumayan agak lebar. Mesin-mesinnya ini, luar biasa. Mesin-mesinnya ini
Bagi Anda yang mungkin belum pernah tahu isi kapal selam itu seperti apa, nah kita sengaja liput supaya pemirsa bisa tahu, oh ini isinya kapal selam itu ya. Jadi ya seperti inilah ya, isi dalamnya kapal selam. Nah sepertinya dari tadi cuman ini ya yang ruangannya agak lebar ya. Ini mesin-mesinnya semua ya. Luar biasa sekali ini ya. Ini dulu pernah dipakai kalau tidak salah waktu perjuangan di Irian dulu itu. Salah satunya adalah kapal selam ini. Nah ini kita akan nyebrang lagi ke ruangan sebelah. Nah harus melewati lorong. Woi, aduh. Halo. Nah, ini ruangannya lagi. Ini agak luas nih. Nggak tahu ini buat apa ini. Mungkin buat ngumpul-ngumpul berdiri. Nah, ini ada mesin-mesinnya. Luar biasa ya. Nah, ini ada pintu. Oh, pintunya besar sekali. Terbuat dari besi, full besi semua. Ini ada, nggak tahu anak putaran apa itu, nggak ngerti. Ya saya takut muter nih nanti, malahan takut kapalnya oleng ya. Oke, mari pemirsa kita masuk sini. Oh ini masih ada yang ngantri, masih ada orang yang foto-foto. Sambil kita nunggu di sini, kita lihat. Ya ini adalah tempat mesin-mesinnya masih utuh lah, masih ada meskipun sudah nggak dipakai. Tapi ini adalah salah satu destinasi wisata untuk wilayah Surabaya. Jadi dari luar daerah maupun warga Surabaya, salah satu tujuan wisatanya adalah di Monumen Kapal Selam. Nah ini tiketnya pun murah, hanya 15.000 per orang ya. Oke, mari kita akan masuk pintu keluar. Masuk pintu keluar. Nah, ini kita ambil video bersama karena sebentar lagi kita akan keluar ya. Oke, sip. Nah, ini apa ini? Mungkin pintu keluar gitu ya. Nggak tahu ini lubang apa ini. Pintu keluar. Ya, kalau kapalnya nyelam ini. Nah, oke, kita mau turun dulu sambil nanti menunggu untuk masuk ruang videorama. Inilah pintu keluarnya. Nanti di videonya bisa ya. Menuju ruangan videorama. Ya, saya belum tahu isinya apa itu videorama. Nah, ini belakangnya kapal selam. Ada baling-balingnya supaya nanti kapal selam ini bisa jalan. Nah, dari belakang sampai ke depan mungkin karena. Nah, inilah bentuknya kapal selam Pasopati 410. Kita akan menuju ruangan videorama. Nah, pemirsa Kiva TV, sebelum kita masuk ke ruang videorama, nah di sini ada satu pemandangan yang indah di sekitar monumen kapal selam, di mana di sebelahnya ada di sini wisata air. Nah biasanya di sini bisa nyewa perahu di sini. Ya bisa nyewa perahu. Nanti kita bisa main di atas sungai ini. Ya cuman nggak tahu ada nggak persewaan perahu untuk liburan ini. Jadi
Jadi ini suasananya di sekitar kapal selam Pasopati, dikelilingi oleh juga gedung-gedung yang bagus. Di sebelahnya di sana itu ada mall. Ya. Jadi kita bisa pergunakan untuk rekreasi bersama dengan keluarga, ya. Oke, kita mau lihat dulu ruangan video ramanya di mana ini. Kameramen, mari ikuti. Mari Ini video rama. Nah, inilah video ramanya. Video rama, mari masuk. Pemerintah Indonesia menerima 2 buah kapal selam Wishley Class dari pemerintah Ada Indonesia. sejarah. Masing-masing diberi nama RI Sejarah Cakra dan RI Nanggala. Hingga saat ini, tanggal 12 September diperingati sebagai hari lahirnya korupsi berencana. Kita nonton dulu, kita matiin dulu ya. Kemudian digantikan Kita tugasnya oleh kapal lagi selam dalam ruang Jerman video rama. SS-209. Kita sedang menyaksikan Kapal selam sejarah yang masuk ke jalan TNI dari Angkatan Laut beberapa pada jenis dekade kapal awal selam tahun yang 80-an ada di Indonesia. berjumlah 2 buah, Salah yaitu satunya KRI adalah Cakra dengan kapal nomor selam lambung Pasopati 401 dan 410. KRI Nanggala 402. Sedangkan KRI Pasopati bernomor lambung 410 mengakhiri masa dinasnya di TNI Angkatan Laut yang ditandai dengan penurunan ular-ular perangnya. Dengan demikian, selesailah sudah era kapal selam Wishley Class yang telah turut berjasa bagi kejayaan bangsa Indonesia, dan untuk menghormatinya, dibangunlah monumen kapal selam di kota Surabaya. Oke, pemirsa Viva TV, kita sudah menjelajahi sekitar monumen kapal selam dan di dalamnya seperti apa. Dan tadi setelah kita masuk kapal selamnya, kita mampir ke videorama, di mana tadi di videorama tersebut menceritakan tentang sejarah daripada kapal selam Pasopati dan beberapa kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia, serta juga bagaimana perjuangan TNI Angkatan Laut untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sekarang kita mau keluar dari lokasi monumen kapal selam. Ya, kita mau keluar. Terima kasih sudah menyaksikan liputan ini. Kiranya ini memberikan masukan untuk Anda, untuk destinasi wisata Anda apabila mau berkunjung ke Surabaya. Nah, sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada satu hal yang menarik, ya, di pintu keluar, di mana di sana ada satu tulisan, yaitu tabah sampai akhir. Jadi dalam sebuah perjuangan perlu yang namanya ketabahan, dan ketabahan itu nggak boleh tanggung-tanggung, harus tabah sampai akhir, sampai meraih kemenangan. Selamat berjuang, jaya terus TNI, jaya terus TNI Angkatan Laut, dan bagi para prajurit yang sedang bertugas di Laut Nusantara Indonesia, selamat bertugas, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. God bless Indonesia.